Dan pemirsa, kami akan kembali melihat kondisi terkini lokasi bencana lahar dingin Sumatera Barat. Sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Jose Nicole langsung dari Kabupaten Tanah Datar. Selamat sore, Jose, bisa Anda gambarkan bagaimana dengan perkembangan terkini? Apakah ada jumlah dari orang yang meninggal yang bertambah atau proses yang saat ini dilakukan seperti apa? Ya baik, selamat sore Jason dan juga pemirsa. Berkaitan dengan penambahan korban sudah disampaikan sebelumnya oleh Kepala BNPB dan kami akan merujuk kembali kepada data yang sudah disampaikan oleh Pusdalops bahwa saat ini total korban meninggal dunia yang ditemukan ini berada di angka 62 dan juga korban yang hilang ini sedikit berkurang Jason, diantaranya menjadi 25 orang. Dan juga kami sempat bertanya terkait dengan upaya untuk melakukan penemuan korban yang hilang ini masih diupayakan dalam dua hal Jason dan juga pemirsa. Yang pertama adalah memaksimalkan pembersihan wilayah dari material longsor dan juga yang terbawa oleh arus banjir, dan juga pemaksimalan satwa canine di wilayah sekitar. Dan informasi lainnya dapat kami sampaikan Jason dan juga pemirsa terkait dengan pencarian korban ini tidak hanya dilakukan oleh pihak terkait, namun para relawan yang juga atau mungkin keluarga yang dalam hal ini merasa kehilangan keluarganya menyampaikan ciri-cirinya kepada pihak terkait ini juga turut mendukung proses pembantuan pencaharian yang dilakukan oleh tim gabungan, terutama oleh tim Basarnas, BNPB dan juga pemerintah kabupaten kota. Dan Jason, berkaitan dengan agenda rangkaian hari ini, pihak daripada pemerintah pusat dalam hal ini BNPB melakukan kunjungan kepada beberapa titik pengungsian. Yang pertama adalah di Tanah Datar, tepatnya di dekat Simpang Manunggal. Ada beberapa hal yang disampaikan juga berkaitan dengan korban Jason dan juga pemirsa dipaparkan kepada para masyarakat. Yang pertama adalah golden time atau waktu prima untuk mencari para korban ini telah ditentukan 6 kali 24 jam per kemarin dan juga lusa, namun bervariasi masih di setiap daerahnya. Dan juga disampaikan bahwa jika dalam waktu 6 kali 24 jam ini korban tidak dapat ditemukan, maka dikembalikan lagi kepada ahli waris, dalam hal ini keluarga, apakah dalam tanda kutip sudah mulai mengikhlaskan atau masih ingin tetap dicari. Karena jika ingin tetap dicari Jason dan juga pemirsa, maka pihak daripada berwajib ini masih akan terus mengoptimalkan beberapa langkah-langkah strategis lainnya hingga korban-korban tersebut turut dicari. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala BNPB di pengungsian di Kabupaten Agam, tepatnya di SDN 08 Kudang Duo, bahwa para korban yang saat ini masih dalam proses ditemukan juga akan tetap dioptimalkan. Dan sedikit informasi Jason, dalam kunjungannya di SDN 08 Kudang Duo Agam, bahwa memang salah satu korban ini juga sempat ditemukan, yang artinya spesifik di Kabupaten Agam sendiri total ada 22 korban yang meninggal dunia dan satu korban yang masih dicari. Jason. Ya, Jose, kalau kami amati di belakang Anda melaporkan sudah mulai aktivitas dari mobilisasi mobil dan juga kendaraan. Ada juga warga yang sudah mulai warawiri di sana. Bisa Anda gambarkan apakah memang aktivitas warga ini sudah mulai perlahan membaik atau seperti apa, Jose? Iya Jason, berkaitan dengan aktivitas warga terutama di wilayah penyangga ini memang relatif tidak begitu terdampak. Namun juga memang di sisi lain aktivitas warga terutama di titik-titik bencana ini masih terisolir. Karena memang pihak daripada berwajib ini menetapkan wilayah-wilayah yang benar-benar terdampak kepada banjir lahar dingin di Sumatera Barat ini tidak boleh diakses oleh warga sampai pada waktu yang ditentukan, setidaknya dalam status tanggap darurat 2 kali dalam hal ini 14 hari maksud kami, Jason dan juga pemirsa. Dan memang berkaitan dengan aktivitas warga sekitar ini juga harus turut didukung dengan pembersihan wilayah, Jason, karena memang dalam status tanggap darurat ini pembersihan wilayah dalam kaitannya kepada keterbukaan akses perhubungan ini sangat membantu untuk terutama distribusi logistik. Namun tidak hanya menunggu waktu 14 hari untuk proses tanggap darurat dan dalam artian distribusi logistik dan menyalurkan bantuan, tetapi juga seiring berjalannya waktu ini juga dilanjutkan dengan tahap rehabilitasi. Artinya Jason, dalam hal ini juga proses rehabilitasi pembangunan kembali sejumlah wilayah, karena memang sejumlah akses perhubungan ini sempat terputus. Salah satunya adalah jalan daripada Bukit Tinggi menuju Padang, tepatnya di wilayah Lebah Anai. Ada beberapa jalan yang harus terputus, bahkan sampai bagian dari setengah jalan ataupun separuh jalannya terputus, Jason. Namun memang dalam kaitannya kepada proses tanggap darurat selama 14 hari, upaya untuk menyisirkan material-material longsor yang terdampak kepada aspek perhubungan ini terus dioptimalkan dengan menggunakan ekskavator demi distribusi bantuan logistik, Jason. Ya,
Jose, kami juga ingin mengkonfirmasi apakah kemudian Anda sudah mendapatkan informasi kapan Presiden Joko Widodo akan langsung mengunjungi lokasi-lokasi terdampak dan mengunjungi warga yang ada di sana? Ya Jason, berkaitan dengan hal tersebut sempat kami tanyakan kepada Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang mengatakan bahwa beliau telah mendengar agenda bahwa Bapak Presiden Jokowi akan hadir untuk meninjau langsung bertemu warga. Setidaknya hal tersebut juga sempat disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam keterangan, dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan namun masih bersifat tentatif yang kami masih menunggu terus update Jason, bahwa Presiden Joko Widodo diharapkan atau diagendakan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat besok Kamis, tepatnya pada 16 Mei 2024. Jason, namun meski demikian memang meski menunggu Presiden Joko Widodo hadir di sini, dalam hal ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika beserta Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai perwakilan daripada pemerintah pusat yang telah diperintahkan langsung oleh Presiden untuk meninjau. Di sini juga setelah melakukan beberapa pekerjaan, diantaranya oleh BNPB sendiri seperti melakukan pendataan, mensortir, memberikan beberapa bantuan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, sama halnya dengan BMKG sendiri, Jason dan juga pemirsa, sebagai wakil daripada pemerintah pusat sudah melakukan TMC atau teknologi modifikasi cuaca. Hari ini sendiri Jason dan juga pemirsa sudah dilakukan sorti berupa 2 sorti atau 2 ton berupa penebaran garam untuk memecah awan hujan di beberapa wilayah di luar Sumatera Barat, karena memang upaya penanganan daripada proses rehabilitasi maupun proses tanggap darurat ini salah satu yang paling krusial adalah bagaimana tidak terjadi luapan air sungai lagi yang dioptimalkan dengan satu, tidak terjadi hujan dengan melakukan teknologi modifikasi cuaca. Yang kedua adalah mempercepat pembukaan akses jalan serta melakukan normalisasi sungai secara rutin. Setidaknya 2 strategi tersebut yang dilakukan oleh perwakilan dari pemerintah pusat seperti BMKG dan BNPB sebelum menunggu arah lebih lanjut oleh Presiden Joko Widodo yang berdasarkan informasi yang kami dapatkan sedang diupayakan untuk diagendakan untuk besok Kamis tiba di Sumatera Barat. Jason. Baik, terima kasih Jose Nicole melaporkan langsung dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.